Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tanggal 12 Juni hari Jumat, saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung, di mana permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dan secara khusus saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung dari ayat 32. Mari kita hening, kita mohon berkat dan rahmat supaya permenungan kita ini diberkati Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami merenungkan sabda-Mu dan Injil-Mu, memberi pencerahan dan kabar gembira, serta inspirasi bagi kami untuk menjadi murid-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Dan secara khusus saya memilih sabda dari Matius bab 5 ayat 32 yang berbunyi demikian. Yesus bersabda, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina." Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang hakikat perkawinan. Dan beberapa hal yang perlu untuk direnungkan dalam hidup berkeluarga. Panggilan hidup sebagai suami dan istri adalah, yang pertama, setiap orang, setiap pribadi yang memilih panggilannya sebagai keluarga adalah membangun kebersamaan hidup. Kebersamaan hidup sebagai cita-cita pokok adalah ketika suami dan istri saling memahami, bukan pertama-tama mengapresiasi apa yang menjadi kelebihan mereka, tetapi justru sebaliknya menerima yang menjadi kekurangannya. Karena itulah sehakikatnya pria dan wanita, satu dengan yang lain menjadi sepadan. Pria dan wanita diciptakan Tuhan sedari semula untuk saling menopang satu dengan yang lain. Hal yang kedua, dalam kehidupan berkeluarga, Yesus juga mengajak supaya setiap orang tidak terjebak di dalam egoisme atau kemenangan sendiri, pribadi. Tetapi justru sebaliknya, membangun kesejahteraan bersama. Sejahtera lahir dan batin, itulah yang menjadi cita-cita Yesus untuk membawa setiap orang mengalami kegembiraan dan sukacita di dalam panggilan hidup berkeluarga. Dan yang ketiga adalah bagaimana setiap orang yang memilih hidup berkeluarga adalah berketurunan, melanjutkan untuk keturunannya, dan jauh dari itu adalah pendidikan dan baptisan bagi anak-anak. Ketiga hal itulah yang perlu ditanamkan, kebersamaan hidup, kesejahteraan, dan pendidikan bagi anak-anak menjadi orientasi pokok tujuan utama. Maka kalau Yesus hari ini berbicara soal perceraian, sebenarnya Yesus mengajak ahli Taurat dan orang Farisi yang ingin mengganjal Yesus boleh atau tidak diceraikan. Yesus menjawab dengan jelas bahwa tujuan utama manusia diciptakan adalah saling menanggung sebagai suami dan istri, dan memang tidak ada kata perceraian. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda dan setiap orang memiliki orientasi yang semakin jelas di dalam hidupnya untuk membangun kebersamaan hidup, kesejahteraan, dan pendidikan bagi anak-anak. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita dan kita semua dilindungi Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkah dalam.